Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di Suara ASN Muda, ruang ngobrol inspiratif dari dan untuk peserta CPNS. Aku Kezia, peserta Latsar CPNS Batch 1 dengan Jafung Pranata Humas, dan hari ini aku ditemani teman-teman hebat satu angkatan. Kita bakal bahas topik yang relate banget nih sama kehidupan kita, yaitu langkah muda dampak nyata suara ASN baru untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kita tahu perubahan besar itu sering dimulai dari langkah-langkah kecil. Nah, kira-kira gimana sih para ASN muda bisa ikut membawa perubahan? Bersama saya sudah hadir 4 narasumber luar biasa. Semuanya adalah ASN muda yang baru bergabung di Kementerian Pekerjaan Umum. Yuk, kita kenalan satu-satu. Yang pertama ada Jose. Halo Jose. Halo Kak Keja. Perkenalkan teman-teman, mungkin udah pada kenal ya, tapi nggak apa-apa lah. Perkenalkan nama saya Joses Abigar Subakti, saya dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Jabatan fungsional saya Pembina Jasa Konstruksi. Salam kenal semuanya, senang bisa berdiskusi dengan kalian. Next ada Kak Indah. Halo Indah. Hai Kak Kezia dan teman-teman semuanya, aku Indah Syafutri dari em, BP2JK Sumut. Aku jabatan fungsionalnya adalah Pranata Komputer. Lalu ada Noni. Halo. Halo, halo guys. Kenalin, aku Noe Novita Liliana. Aku di BPPJN Sumatera Utara. Jabatan fungsionalnya analis KOAP, pengelolaan keuangan APBN hari pertama. Salam kenal. Dan terakhir ada Kamindo. Halo. Halo semuanya, aku Mindo Persolian Sormin, bisa dipanggil Mindo. Aku Javnya Pranata Komputer kali pertama penempatan di BBWS Sumatera 2 Medan. Salam kenal. Oke, tanpa basa-basi ya, kita langsung aja ke topik utama, yaitu langkah muda dampak nyata suara ASN baru untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, kira-kira menurut kalian nih, apa sih peran nyata CPNS muda dalam membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih baik? Mungkin bisa dimulai dari Kak Jose kali ya. Boleh, Kak. Terima kasih. Seperti tema yang Kak Keja sampaikan tadi, tema kita adalah langkah muda dampak nyata. Mungkin kita mulai dari diri kita sendiri, kita sebagai CPNS mungkin adalah orang baru di penempatan kita masing-masing. Mungkin perlu ada adaptasi, perlu ada pengenalan di lingkungan kita, di lingkungan kerja, di lingkungan kantor. Tapi mungkin yang menjadi struggle atau perjuangan kita bersama adalah bagaimana kita dapat beradaptasi dengan mudah dengan atasan kita, dengan kakak abang kita mungkin di tempat kerja gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan atau challenge untuk kita bersama, bagaimana kita mempersatukan dari pemikiran yang mungkin bisa kita katakan masih jernih, masih bersih, masih penuh dengan ide-ide kreatif baru kan gitu. Sementara teman-teman di kantor mungkin sudah puluhan tahun, ada bahkan yang 30-an tahun di kantor, mungkin ada gap atau perbedaan generasi yang cukup jauh. Mungkin mereka bisa kita katakan orang tua kita, mungkin seumuran dengan orang tua kita, mana mungkin banyak perbedaan yang membuat kerenggangan, mungkin saja kerenggangan. Tetapi kita sebagai CPNS harus menyikapi dengan langkah positif, dampak positif. Kita harus berpikir kita sebagai yang baru memberikan dampak positif bagi instansi kita. Mungkin itu sih Kak Keja. Nah, mungkin ada tanggapan lain, mungkin dari Kanoni ada tambahan. Ya, yang pertama memang ada perbedaan. Sekarang udah peralihan generasi ya untuk CPNS yang gitu. Dan kemarin juga diberitain kan banyak Gen Z yang udah keterima CPNS, banyak fresh graduate yang udah keterima CPNS. Jadi mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan budaya juga udah mulai berbeda. Terus juga ada kesenjangan, ini kan ada kesenjangan umur, jadi dari cara bicara, budaya, eh, jokes, dan lain-lainnya juga ada bedanya gitu. Paling ya itu aja sih, gimana kita bisa saling beradaptasi baik dari gen atas dan gen Z untuk bisa kolaborasi gitu. Wah, berarti sebenarnya kalau dari Kak Jose dan Kanoni sendiri sebenarnya
pengen gitu ya bawa perubahan, tapi memang butuh proses, butuh adaptasi dan apalagi zaman sekarang kan banyak banget teknologi-teknologi. Jadi sebenarnya pengen sih ngebawa itu, cuma memang ada hambatannya aja gitu. Nah, ngebahas teknologi. Nah, kira-kira gimana sih pemanfaatan teknologi di balai masing-masing gitu? Mungkin dari Kak Indah. Oke, bicara digitalisasi mungkin ya Kak, teknologi generasi muda, terus kita nih CPNS Gen Z yang kaitannya erat dengan teknologi, dengan internet, dengan media sosial. Tentu kita sudah peka sama yang namanya kecepatan, proses yang cepat gitu. Jadi dengan digitalisasi ini harapannya proses pekerjaan kita itu jadinya lebih cepat dan juga tepat. Jadi hal-halnya itu bukan hal-hal besar, tapi hal kecil yang mempermudah kita, tapi tidak butuh action besar gitu. Misalnya kalau kita lagi ada rapat, notulensinya kita buat di Google Docs, terus kayak absensi, kita butuh absen, kita tinggal share Google Form, terus juga dokumentasi kegiatan, kita kumpulin di Google Drive gitu kan. Ini bukan hanya memberi perubahan dalam kecepatan proses kerja, tapi juga membantu mungkin dalam hal efisiensi anggaran gitu kan, kolaborasi antar pihak gitu. Jadi ada dampak positif lainnya. Terus selain itu juga koordinasi dengan tim kita yang selalu berganti setiap hari. Timnya ganti, topiknya baru, tapi tetap butuh diskusi. Nah, itu kita bisa pakai WhatsApp. Terus juga kayak backup data dari atasan minta backup data cepat dari banyak pihak. Nah, kita bisa pakai Google Sheets gitu kan. Jadi kita bisa mempercepat pekerjaan tanpa harus mengubah sistem yang terlalu besar. Jadi menurut aku kita bisa mulai dari kebiasaan kecil sih. Jadi yang efisien, yang gampang ditiru semua orang gitu kan. Jadi ini tuh nyata dan wujud bela negara dari kita. Gitu Kak Kezia. Nah, mungkin dari Kamindo ada tambahan. Iya, setuju sih dengan Kak Indah tadi. Mungkin untuk menambahi, selain dari kitanya sebagai generasi muda yang sudah melek dengan teknologi, sebetulnya kementerian kita pun sudah mulai menerapkan itu di tempat kita masing-masing. Mulai dari aplikasi Bravo untuk absensi, untuk pencatatan diklat dan lain sebagainya. Kemudian juga kita mempunyai email yang domainnya juga sudah dari kementerian kita sudah mempunyai Microsoft 365 untuk kegiatan e-office, itu semua sebenarnya sudah ada akses yang diberikan oleh instansi kita kepada kita. Nah, kita mungkin nih sebagai ASN muda juga supaya mengoptimalisasi penggunaannya tadi. Seperti yang Kak Indah bilang tadi, mungkin untuk koordinasi ya bukan hanya lewat WhatsApp, tapi kita juga bisa lewat Zoom, lewat Google Meet, ataupun lewat Microsoft Teams yang sudah disediakan oleh kantor kita. Dan mungkin untuk file-file atau berkas-berkas pribadi yang mungkin bisa kita gunakan penyimpanan di email kita sendiri, untuk jadi kapanpun ada administratif yang diminta, kita bisa langsung memberikan secara tepat tanpa harus menunggu print lagi atau misalnya harus ke sana kemari untuk mengantar berkasnya, tapi kita bisa langsung mengirimkan ke pihak yang terkait. Jadi sebenarnya sistem kerja itu menyatu semua gitu, harus terintegrasi di fasilitas yang sudah dikasih oleh instansi kita tadi gitu. Tinggal kita bagaimana cara mengoptimalisasikannya dan memulai dari hal-hal yang kecil yang seperti Kak Indah bilang tadi, kurang lebih seperti itu sih. Oh, berarti kalau aku rangkum nih dari omongannya Kak Jose, Kak Noni, Kak Mindo, dan juga Kak Indah, sebenarnya kita bisa membawa perubahan ke instansi kita gitu dengan perubahan-perubahan kecil yang mungkin dari teknologi-teknologi digital tadi yang sebenarnya membantu kita juga kok dalam pekerjaan gitu. Nah, kan pastinya nih dalam prosesnya itu nggak akan berjalan mulus. Nah, kira-kira boleh nggak sih sharing apa sih tantangan yang udah kalian alami selama kira-kira kita 2 bulan ya udah di Kementerian PU. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang udah kalian alami dan mungkin ke depannya akan kalian temukan gitu? Mungkin kalau dari aku gap generasi itu ya, mungkin ya
di kantorku itu, di unit kerjaku itu hampir generasi baby boomers, generasi milenial sama Gen Z itu hampir seimbang, artinya tidak ada yang lebih dominan. Walaupun sebenarnya para orang tua kita yang udah bekerja di sini itu udah mulai menerapkan pemakaian teknologi itu, namun masih ada terasa gapnya sedikit di mana mungkin mereka belum terbiasa dengan penggunaan teknologi yang tepat dan cepat gitu. Karena mungkin mereka sudah terbiasa dengan prosedur yang serba manual, artinya dari administrasi dokumen, pengantaran berkasnya dan lain-lain itu semua masih dilakukan dengan manual. Tapi perlahan kita hadir sebagai generasi muda yang melek teknologi tadi ya kita menyarankan atau memang melakukan pelan-pelan tanpa harus langsung membawa perubahan itu secara tiba-tiba. Namun kita memperkenalkan karena kita tahu bahwa di unit kita kerja masing-masing pasti sudah ada kayak budaya kerja yang udah terbentuk lama gitu kan. Jadi untuk mengubah itu tidak gampang. Jadi kita pelan-pelan seperti yang kembali Kak Indah bilang tadi, kita perkenalkan supaya efisien. Misalnya kalau ada surat menyurat, kita tinggal buat di Google Drive atau Google Doc atau Google Sheet. Mungkin untuk berkirim surat yang resmi, kita bisa pakai email untuk survei misalnya, atau untuk kehadiran kita pakai bisa Google Form kalau misalnya ada diklat atau apa di samping Bravo gitu sih. Jadi salah satu tantangan utamanya itu tadi adalah gap generasi itu, tapi butuh waktu pun bukan berarti tidak bisa. Kita bisa jika kita mau gitu sih. Dari aku. Sebenarnya nyambung ke Kak Mindo ya. Benar, dari merekanya juga sebenarnya udah mulai digitalisasi, tapi belum secanggih itu karena tidak terbiasa. Beda dengan kita yang emang dari kecil atau mungkin emang zaman-zaman kita emang udah digitalisasi banget kan. Terus juga kalau mengajarkan orang tua itu eh, butuh proses yang lebih lama karena itu tadi nggak ngerti gitu. Case di aku salah satunya kayak aku tuh kemarin baru ditugasin laporan keuangan, membuat laporan keuangan. Nah, biasanya menggunakan manual, jadi nge-input manual. Nah, sekarang dari KPPN-nya itu ada kayak aplikasi pakai makro Excel buat nge-input datanya. Jadi supaya lebih mudah auto-auto gitu. Cuman kan satu makro Excel tuh as you know sangat sensitif ya, melebihi ibu-ibu yang lagi hamil. Jadi emang harus hati-hati banget gitu. Terus juga karena emang nggak dia kan cuman dan salah satu kendalanya di aku belum ada yang pernah menggunakan itu di sini. Jadi kayak harus belajar sendirinya juga, menguasainya juga gitu. Paling itu sih tantangan yang terbesar karena ada perbedaan. Kadang mungkin dari pemerintah udah pengen digitalisasi, tapi kita yang barunya juga belum ngerti karena masih baru. Nah, sedangkan yang sudah ada di sini terbiasa manual, jadi belajar untuk digitalisasi juga butuh proses gitu. Jadi paling itu sih tantangan yang aku hadapi sama-sama masih butuh waktu untuk belajar lagi gitu. Dan kadang kitanya juga harus belajar sendiri tanpa menunggu diarahkan atau diajarin kayak gitu. Masih. Mungkin dari Kak Indah atau Kak Jose ada pernah mengalami apa gitu di balainya masing-masing? Atau mungkin aku dulu kali ya. Em, Mungkin kalau bicara soal tantangan sama sih yang sama seperti yang disampaikan kayak Kak Mindo juga Kak Noni, ada perbedaan generasi gitu mungkin ya, jadi kayak kita perlu penyesuaian dalam berkomunikasi gitu kan. Saat kita juga punya ide-ide baru atau mungkin kayak mencoba menginformasikan hal-hal baik baru gitu, jadi kita perlu pendekatan yang agak berbeda gitu supaya generasi yang kita ada gap antara kita dan juga senior kita itu bisa tersampaikan dengan baik maksudnya gitu. Terus yang kedua juga ada sebagai orang baru gitu kan, kita tentunya belum terlalu paham nih unit kerja kita, proses bisnisnya itu kayak garis finishnya itu mau seperti apa gitu. Jadi kita pelan-pelan beneran belajar gitu kan, harus inisiatif
tanya ke senior, tanya ke rekan seangkatan gitu kan. Tapi untungnya karena kita sudah dibekali mentor dan komentor, jadi itu membantu proses belajar kita jadi lebih mudah gitu. Oke, kalau dari Bang Yose. Mungkin karena kita semua CPNS, mungkin kendalanya hampir sama semua ya. Tantangannya mungkin koordinasi yang ya mungkin caranya aja yang berbeda ya, kita yang belum paham ya, kita masih adaptif, masih masih bingung. Karena itulah ada Latsar juga, kita dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang saat ini kita ikuti gitu kan. Tapi uniknya kita di angkatan kita, mungkin kita latsarnya di unit kerja masing-masing. Jadi mungkin kita langsung diperhadapkan dengan situasi atau mungkin langsung dihabituasi di tempat kerja kita masing-masing. Mungkin dengan mungkin pemerintah berpikir dengan langsung di tempat kerja mungkin lebih cepat gitu kan. Itu aku rasakan sekali karena tantangan-tantangan yang gap yang harus kita hilangkan itu tadi sangat terbantu dengan proses kita laksananya di unit kerja masing-masing gitu. Mungkin itu aja dari aku, Kak Geja. Oke, berarti kalau aku bisa simpulin sebenarnya tantangan yang dialami gitu, apalagi khususnya bagi kita para CPNS adalah yang pertama itu ada gap usia atau mungkin gap budaya lah ya, karena mungkin kita di tempat kerja sebelumnya alur birokrasinya nggak seperti ini, tiba-tiba datang ke sini alur birokrasinya berbeda. Terus yang kedua waktu, karena masih harus belajar mungkin dari yang sudah lebih dulu di tempat ini gitu, masih mempelajari kita juga bagaimana memberikan tugasnya dan segala macam. Dan dari sisi kitanya pun kita masih belajar tentang alur kerjanya, prosesnya, dan juga mungkin kan kalau aku dengar-dengar nih dan aku pun sendiri mengalami gitu banyak banget aplikasi-aplikasi baru kan, kayak dulu aja aku nggak tahu apa itu TNDE, tiba-tiba ada gitu, Inaprok, SIMPK dan segala macamnya ya lah. Ya jadi kita memang masih butuh waktu, masih harus berproses lagi untuk mempelajari dan memahami semua itu. Makanya benar juga tadi kata Kak Jose kalau kita tuh latsar di tempat kerja masing-masing jadi bisa langsung terjun langsung untuk belajar gitu. Nah, kayaknya aku mau tutup pembicaraan ini, tapi boleh satu kalimat untuk semua CPNS di Kementerian PU, kira-kira apa? Mungkin dari Kanoni dulu kali ya. Kalimat, bentar ya. Kalau dari kalimat, jadi ketika aku pertama kali datang itu udah di statement kalau misalnya Gen Z itu kemudian banget ya. Jadi sebagai Gen Z kita menjaga moodnya supaya tidak terlalu kemudian, at least jangan terlalu di show up guys. Ngerti kadang vokal itu penting, tapi profesionalisme juga tetap harus dijunjung tinggi ya kayak gitu. Terima kasih. Mungkin kalau dari aku, mungkin karena juga udah ditempatkan di tempat kerja yang aku mendapatkan tantangannya seperti kita bahas tadi. Mungkin cara aku mungkin menyarankan untuk ASN muda yang lainnya adalah bagaimana cara kita memposisikan diri di tempat kerja. Nah begitu. Cara yang termudah menurut aku itu adalah cara, kalau kita sebutnya sekarang sih bonding ya, bonding di tempat kerja melalui kegiatan-kegiatan non kantor gitu. Misalnya kalau di PU mungkin ada di tempat teman-teman sekalian catball atau senam pagi atau badminton, apa aja yang bisa mencairkan suasana antara kita dan orang-orang yang terdahulu bersama kita di kantor gitu. Mungkin itu salah satu saran yang cukup menarik dan bisa kita terapkan ke lingkungan kantor kita masing-masing. Mungkin gitu. Mungkin kalau dari aku sama sih, sama kayak yang disampaikan Kak Noni, sama juga dia yang disampaikan kayak Kak Jose gitu kan. Intinya itu adalah adaptasi. Adaptasi ini dalam arti nggak hanya di urusan pekerjaan, tapi kayak kita bisa kayak makan siang bareng atau mungkin pergi karaoke gitu kan. Kalau mungkin untuk ke tim-tim yang lebih senior, kita itu bisa mendekatinya dengan cara
apa nih olahraga yang mungkin kesukaannya sama gitu kan. Atau kalau mungkin yang sejawat kita apa nih yang hobinya sama gitu kan. Siapa tahu kita punya kesukaan nyusun puzzle sama, terus atau kayak kita punya kesukaan nonton drama sama gitu. Jadi dengan ikatan itu nanti lambat laun akan mengantarkan kita ke ikatan hubungan kerja yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau dari aku, mungkin dari sisi Kak Indah, Kak Noni, dan Bang Jose tadi itu untuk mengingatkan engagement-nya ketika bonding gitu ya dengan sesama rekan kerja. Dan kalau dari aku juga ingin menambahkan, tapi mungkin lebih ke tujuan pekerjaan kita bahwa kita ini satu instansi di mana satu moto seperti yang kita tahu Kementerian PU itu motonya sigap membangun negeri untuk rakyat. Artinya untuk mencapai itu semua, walaupun ada gap generasi, itu kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu adalah kunci. Jadi kita nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Jadi ketika mungkin kita sudah melakukan bonding tadi seperti yang dibilang kakak-kakak yang sebelumnya, ya udah kita berkolaborasi setelah itu untuk mencapai tujuan kita karena kita pasti pekerjaan kita di unit kita masing-masing itu pasti tujuannya sama untuk membangun negeri kita ini sebagai tujuan yang besar gitu. Artinya kolaborasi itu adalah kuncinya. Jadi bukan berarti kita tidak mampu, bukan berarti kita tidak bisa, hanya butuh waktu untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi bersama-sama. Jadi sehingga kita perlu berkolaborasi satu dengan yang lain. Itu sih dari aku. Wah, pembahasan hari ini daging banget ya. Pokoknya aku suka banget sama semua statementnya dan mungkin itu bisa jadi refleksi juga buat diri kita masing-masing ya. Terima kasih banyak Kak Indah, Kak Mindo, Kak Jose, dan Kak Noni atas obrolannya yang inspiratif. Dan untuk para peserta Latsar CPNS dimanapun kalian berada, ingat satu pesan dari kesimpulan podcast hari ini, perubahan besar itu intinya bisa dimulai dari diri kamu sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan, salam semangat dan salam pembangunan. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sukses selalu.